Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal OSN Kimia tingkat nasional tahun 2024. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 2. Judulnya kelarutan perak klorida dan perak cyanida. Ada 3 soal ya, A, B, C. Mari yang pertama kita fokus dulu ke yang A. Kelarutan AgCl dan AgCN memainkan peranan penting dalam industri pertambangan logam perak. Biji perak terdapat dalam bentuk chlorarginid atau AgCl yang tercampur dengan logam-logam lain dan biasanya dipisahkan melalui proses flotasi dengan mengubahnya menjadi AgCN. Pada suhu 25 derajat Celcius, tetapan hasil kali kelarutan AgCl dan AgCN masing-masing adalah sekian dan sekian. Jadi ini punyanya AgCl, yang ini punyanya AgCN. Soal A, hitung rasio kelarutan AgCl terhadap AgCN dalam air. Oke, berarti kita cari satu-satu dulu kelarutannya AgCl sama AgCN ini. Kemudian baru kita bandingkan ya. Kita mulai dulu dari AgCl. Nah, AgCl ini kalau dalam air dia akan mengalami kesetimbangan dengan ion-ionnya. Ag+ tambah Cl-. Kemudian apabila AgCl ini kita anggap kelarutannya S, maka Ag+ yang dihasilkan dalam larutan itu juga S, Cl-nya juga S karena koefisiennya perbandingannya 1:1 ya. Kemudian rumus KSP untuk reaksi ini adalah konsentrasi AgCl dikali konsentrasi Cl-. KSP ini kan mirip seperti konstanta kesetimbangan. Produk per reaktan dipangkatkan masing-masing koefisien. Karena koefisiennya 1, ya udah nih pangkatnya 1. Karena reaktannya solid dia nggak dimasukin ya, hanya aqueous saja yang kita masukkan. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. 1,8 kali 10 pangkat minus 10, Ag+-nya S, Cl-nya S juga. Ini S kuadrat gitu ya. Oke, kelarutan dari AgCl itu adalah, ini tinggal diakar ya. Kita pakai kalkulator aja. Akar 1,8 kali 10 pangkat minus 10. 1,34 kali 10 pangkat minus 5. Satuannya adalah mol per liter gini ya. Ini untuk yang AgCl. Sekarang kita bahas yang AgCN. Sama seperti AgCl, dia akan mengalami kesetimbangan dengan ion-ionnya yaitu Ag+ dan Cn-. Kita misalkan juga kelarutan AgCN sebagai S, berarti Ag+-nya S juga, Cn-nya S juga. Kita tuliskan KSP-nya. KSP-nya berarti di sini konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cn-. KSP-nya 1,2 kali 10 pangkat min 16. Ag+-nya S, Cn-nya S. Berarti S kuadrat sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 16. Berarti S-nya adalah sama ya, tinggal diakar ya. Lagi kita pakai kalkulator. 1,2 10 pangkat minus 16. 1,09 atau kita bulatkan aja ya, 1,1 kali 10 pangkat min 8. Mol per liter gini ya. Terakhir kita hitung rasionya. Ini S-nya AgCl, yang ini S-nya AgCN. Ya udah, tinggal kita hitung rasionya. AgCl terhadap AgCN berarti S AgCl dibagi S AgCN ini sama dengan yang AgCl 1,34 10 pangkat minus 5, yang AgCN 1,1 kali 10 pangkat min 8. Pakai kalkulator lagi. 1,34 10 pangkat minus 5 dibagi dengan 1,1 kali 10 pangkat minus 8. Ya ini ya perbandingannya. Kalau kita bisa tuliskan 1218 banding 1. 1218 banding 1. Ini dia. Rasio kelarutan AgCl terhadap AgCN di dalam air. Berarti AgCl ini
1200 kali lebih mudah larut daripada AgCN, itu artinya ya. Oke, yang A beres, sekarang kita menuju ke yang B. Kelarutan endapan perak tersebut dapat ditingkatkan dengan menambahkan agen pengompleks NH3 sehingga terbentuk ion kompleks AgNH3 2 kali plus. Diketahui bahwa tetapan pembentukan kompleks adalah Kf 1,6 kali 10⁻⁷. Jika masing-masing padatan AgCl dan AgCN dimasukkan ke dalam masing-masing larutan 1M NH3, hitung rasio kelarutan AgCl terhadap AgCN. Oke, ini sama. Kita diminta menghitung kelarutan AgCl sama AgCN terus dibandingkan ya. Kita mulai dulu dari AgCl lagi. Oke. AgCl ini kan ada dua reaksi berarti ya. Reaksi pertama itu yang reaksi yang melibatkan Ksp sama seperti di poin A. Yang ini Ksp atau Ksp1 gitu ya. Karena nanti kan AgCN juga Ksp simbolnya kan. Kemudian untuk yang Kf, nah reaksi berkaitan dengan Kf itu berarti Ag plus tambah 2NH3 membentuk Ag NH3 2 kali plus, ini aqueous juga. Nah ini baru Kf ini ya. Kalau kita jumlahkan total, reaksi dijumlahkan ya, ini berarti Ag plusnya kan kecoret. Sisa AgCl solid tambah 2NH3 plus terus tersisa yang ini Ag NH3 NH3 2 kali plus aqueous tambah Cl-. Nah yang ini konstanta kesetimbangannya itu adalah Ksp1 dikali Kf ini ya. Nah kita pakai skema molar reaksi sisa aja. Mari kita anggap AgCl ini awalnya ya kita nggak tahu jumlahnya berapa ya. Banyak lah ya, terus kemudian terlarut sebanyak S. Berarti kalau dia terlarut sebanyak S, maka AgNH3 2 kali sama Cl yang terbentuk itu adalah S. Ini S, ini S. Ini kita nggak usah pedulikan AgCl-nya tersisa berapa karena dia solid, nggak akan masuk ke rumus kesetimbangan. Nah untuk NH3 ini kan larutannya ya, larutan tempat AgCl ini terlarut gitu kan, atau dimasukkan. Jadi anggapannya NH3 ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada si AgCl. Makanya setelah setimbangan tercapai, dia dianggapnya berkurangnya sedikit sehingga konsentrasinya tetap 1. Jadi bisa dibilang S ini kita misalkan lebih kecil, jauh lebih kecil daripada 1. Ini ya. Nah sekarang kita uraikan ini. Konstanta kesetimbangannya kita uraikan. Ini kalau mau kita tuliskan berarti K itu kan sama aja dengan konsentrasi Ag NH3 plus NH3 2 kali plus dikali konsentrasi Cl- dibagi konsentrasi NH3 pangkat 2. Kenapa NH3-nya pangkat 2? Karena ini koefisiennya 2 kan gitu ya. Ya udah dari sini tinggal kita masukkan. Ya kita ke atas dulu ya. K-nya itu adalah Ksp1 dikali Kf, kemudian AgNH3 2 kali plus itu adalah S. Cl-nya juga S, per NH3-nya itu 1. Kayak gini ya. Ksp dari si AgCl itu kan tadi 1,8 kali 10 pangkat min 10 dikali Kf-nya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat 7 di soal ya. Sama dengan berarti ini S kali S, S kuadrat dibagi 1 ya berarti S kuadrat ini ya. Oke, berarti nilai S tinggal ini diakarkan ya. Kita hitung aja pakai kalkulator. Akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 10 dikali lagi 1,6
kali 10 pangkat 7. Ini 0,054 gitu ya. 0,054 mol per liter. Ini adalah kelarutan AgCl di dalam NH3 1 molar. Kita keep dulu ya. Nanti kita akan bandingkan dengan yang AgCN. Ini AgCl-nya udah beres, kita pindah ke AgCN ya. Ya untuk AgCN ini sama, reaksinya ada 2 juga, AgCN solid, ya terionisasi jadi Ag+, aqueous tambah Cn- aqueous. Ini adalah KSP, kita simpulkan KSP2 ya. KSP1 kita artikan sebagai KSP-nya AgCl. Ini KSP2 kita artikan sebagai KSP AgCN gitu. Kemudian untuk reaksi pembentukan kompleks perak seperti ini. Ini KF-nya. Ini sama kayak yang AgCl tadi, kita jumlahkan reaksinya, maka nanti konstanta kesetimbangannya kita kalikan. 2+-nya coret, berarti ini di sini kita punya AgCN solid, 2NH3 aqueous tambah Ag NH3 2+ aqueous ditambah Cn- aqueous. Nah, ini konstanta kesetimbangannya, K-nya adalah si KSP2 dikali KF gitu. Oke, kita pakai mol-mol reaksi sisa atau mol-mol reaksi setimbang. Kita nggak tahu AgCl-nya berapa, anggap aja banyak, terus dia terlarut sebanyak S. Maka ini S juga, ini S juga, ini -2S, tapi ini banyak hasilnya. NH3-nya jauh lebih banyak. Kita sisanya untuk NH3 tetap 1, AgCl-nya kita tidak usah pedulikan karena dia solid, tidak akan masuk di perhitungan. Nah, Ag NH3 2 kali sama Cn- awalnya nggak ada, terus dihasilkan S. Nah, ini berarti akhirnya konsentrasinya adalah S. Nah, S itu tadi kan kelarutannya si AgCN ya. Ya tinggal kita masukkan aja ke sini bahwasanya K itu adalah konsentrasi Ag NH3 2 kali plus dikali konsentrasi Cn- dibagi konsentrasi NH3 pangkat 2. Oke, kita masukkan aja angka-angkanya. K itu berarti adalah KSP2 dikali KF. Ag NH3 2 kali, konsentrasinya adalah S, Cn- juga S, NH3-nya adalah 1 pangkat 2. Ini ya. KSP2 itu kita cek lagi di soal A, nah itu ada. AgCN itu 1,2 kali 10 pangkat min 16 ya. 1,2 10 pangkat min 16, KF-nya adalah ada di soal 1,6 kali 10 pangkat 7. Sama dengan S kuadrat. Oke, berarti S-nya adalah tinggal diakar ya ini ya. Lagi kita akan pakai kalkulator. Akar dari 1,2 kali 10 pangkat minus 16 dikali 1,6 kali 10 pangkat 7. 4,38 kali 10 pangkat min 5. 4,38 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Ini ya. Nah, jadi rasionya berapa? Ini kan S-nya si AgCN gitu kan. Berarti S rasionya berapa kan gitu. Nah, kita tulis ini aja. S AgCl per S AgCN. AgCl-nya kan AgCN-nya kan sini. 4,38 kali 10 pangkat min 5. Nah, untuk AgCl kita lihat lagi di hasil sel sebelumnya. Nah, ini ya, 0,054. Kita masukkan. Nah, ini dia rasionya. Kita hitung pakai kalkulator. 0,054 dibagi yang tadi ya, 1232. 1232 banding 1. Ini dia. Yang ini yang B,
beres cukup sekian. Kemudian soal poin terakhir, dari soal nomor 2 itu adalah yang C. Kelaratan kedua padatan tersebut juga akan berbeda jika AgCl dan AgCN secara bersama-sama atau secara simultan dimasukkan ke dalam larutan 1 molar NH3. Oke, baik. Bisa beda ya kelarutannya ya, masing-masing ya. Kita misalkan aja, kita pakai misalan dulu ya. Kelarutan AgCl itu misalnya adalah A. Kelarutan AgCN-nya itu berarti adalah B. Misal ya, ini contoh misal aja. Berarti dari dua reaksi tadi, ini kan AgCl solid tambah 2 NH3, hasilnya kan Ag, NH3 2 kali plus WOS tambah Cl- gini ya. Yang AgCN kayak gini ya. Nah, tadi nilai K masing-masing ini kita kasih nama K1, ini K2. K1-nya itu adalah KSP-nya AgCl dikali Kf. Kalau yang kedua ini KSP-nya AgCN kali Kf. Kita hitung aja kali ya biar enak ya. Ini K1-nya KSP 1,8, 10 pangkat minus 10 kali 1,6, 10 pangkat 7. Kalau yang ini 1,2 kali 10 pangkat minus 16 dikali 1,6 kali 10 pangkat 7. Kita hitung aja satu persatu. Ini untuk yang AgCl 2,88 kali 10 pangkat min 3. Kemudian untuk yang ini si AgCN pangkatnya 16 ya. Terus ini bukan 1,8 tapi 1,2. 1,92 kali 10 pangkat min 9. Nah, kayak gini K-nya. Masing-masing K-nya udah tahu nilainya. Nah, sekarang AgCl-nya kan larutannya A tadi ya. Ini NH3 berarti di akhir tetap 1. Nah, AgNH3 2 kali. Ini jadinya ketambahan A, Cl-nya A juga. Dan untuk yang AgCN ini B. Terus habis itu ini tetap 1. Ini ketambahan B, ini ketambahan B. Nah, coba teman-teman lihat AgNH3 2 kali plus. Dia kan terbentuk dari reaksi AgCl dengan NH3 sebanyak A. Kemudian dia juga terbentuk dari reaksi AgCN dengan NH3 sebanyak B. Berarti AgNH3 2 kali plus ini konsentrasi totalnya atau konsentrasi pada keadaan setimbang itu adalah A plus B. Nah, gitu ya. A plus B. Berarti tinggal kita susun lagi ini persamaannya ya. Ini berarti K1 kan sama aja konsentrasi Ag NH3 2 kali dikali Cl- per konsentrasi NH3 2 kali kayak gini. Nanti K1-nya 2,88 10 pangkat min 3 sama dengan A plus B kali A per 1. Ya udah gini aja ya. Nah, kita keep dulu ini. Kita keep dulu ini dari hasil yang si AgCl. Dengan cara yang sama berarti kan nanti akan didapatkan ini kan K1 ya. Ini sama aja kayak gini. K2 10 pangkat 9 min 9 jadinya A plus B dikali B karena Cl min ya. Udah 2 kayak gini. Nah, dari sini ya tinggal kita hitung gimana caranya. Ini kan 2 variabel, 2 persamaan nih harusnya ketemu. Nah, ini mungkin biar mudahnya kita kasih ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Ini kalau kita bagi gitu ya, kita bagi, kita bandingkan persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dibagi ke persamaan 2. Ini nanti jadinya adalah
2,88 10 pangkat min 3 per 1,92 kali 10 pangkat min 9. Hasilnya adalah A plus B kali A plus B kali B. A plus B-nya coret, tinggal A per B itu ini. 10 pangkat min 3 ini berarti 10 pangkat min 6. Oke, berarti dari sini kita bisa susun ulang menjadi A itu ternyata adalah sekian kalinya B. Nah, sekian kalinya itu berapa? Kita hitung pakai kalkulator. 2,88 dibagi 1,92 kali 10 pangkat minus 6. Wow, banyaknya. Oh, ini nolnya berapa nih? 1,5 kali 10 pangkat 6 ya. 1,5 kali 10 pangkat 6 B. Oke. Kita dapat nih persamaan 3. Langkah selanjutnya itu adalah substitusi persamaan berapa ini persamaan 3 ke 1 deh. Kedua juga boleh ya. Atau kedua aja deh biar enak. Persamaan 3 kedua, ini berarti A-nya nanti diganti 1,5 kali 10 pangkat 6 B. Kita tulis ulang saja, ini 1,92 kali 10 pangkat min 9 sama dengan A plus B. A-nya diganti 1,5 kali 10 pangkat 6 B tambah B kali B, ini ya. Ya ini berarti 1,5 kali 10 pangkat 6 tambah B ini adalah 1,5 1,5 kali 10 pangkat 6 itu sama saja dengan 1.500.000 ya. Jadi tambah 1 jadinya 1.500.001 gini ya. B kali B lagi berarti ini B kuadrat gitu. Nah, gini ya. Nah, dari sini kita nanti bisa dapat nilai B-nya. B-nya sebesar, nah kita hitung pakai kalkulator ya. Ini kan B kuadrat ya. Jadi kita ini 1.500.000 satunya ini kita pindah ruas jadinya 1,92 kali 10 pangkat min 9 terus dibagi 1.500.001 ini ya. Ini udah dapat, ini masih B kuadrat, jadi perlu kita akar. Supaya dapat B. 3,58 kali 10 pangkat min 8. Ini adalah kelarutan B tadi itu kelarutannya AgCN ya. AgCN. Berarti untuk kelarutan AgCl berapa? Tinggal masukkan ke sini. A itu kan adalah 1,5 kali 10 pangkat 6 kali B. B-nya tinggal dimasukkan. B-nya sendiri adalah 3,58 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini berapa nih? A ini akan ketemu nih. Kita pakai kalkulator ya. Oke, 1,5 kali 10 pangkat 6 dikali B-nya kan. B-nya yang tadi ya. Jadi ya 0,054 gitu deh. 0,054 mol per liter. Kayak ini hasilnya. Kelarutannya si AgCl ini tidak jauh beda ya kalau dia sendiri ya. Tapi si kelarutannya AgCN nih ketika sendiri itu kan 10 pangkat min 5 tadi. Pas bareng sama AgCl jadi 10 pangkat min 8, 1000 kali lebih kecil. Jadi akan makin mudah terpisah tuh, wah mantap. Ya intinya seperti itu, teman-teman ini kelarutan AgCl sekian, kelarutan AgCl-nya sekian. Ketika AgCl dan AgCN berada di dalam satu larutan ya. Ya mungkin itu aja.
pembahasan soal pada video kali ini. Thank you sudah menonton. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Kalau ada ide lain atau hal yang mau ditanyakan, didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you, see you on the next video. Dah.